Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 22 November 2021. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B berkata demikian. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Kamera Tersembunyinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penggalan ayat yang tadi saya baca adalah bagian yang menceritakan tentang Allah berkata kepada Samuel bagaimana Allah menjatuhkan pilihannya kepada Raja Daud, kepada Daud. Waktu itu Daud belum menjadi raja, untuk diurapi menjadi raja. Nah, kita mau lihat bahwa Allah punya cara untuk memilih seseorang menjadi bagian yang dia angkat pada kedudukan tertentu. Dan untuk melakukan pemilihan itu, Allah punya kamera tersembunyi yang saudara dan saya harus tahu hari ini. Ya, kita mau lihat saudara, kalau kita bicara tentang kamera tersembunyi, pada umumnya kamera itu pasti diletakkan di tempat tersembunyi. Itu yang pertama. Pada umumnya juga sama, Allah juga punya kamera tersembunyi yang diletakkan di tempat tersembunyi. Yang kedua, kamera itu akan berfungsi untuk merekam segala aktivitas seseorang yang tersembunyi. Tapi di sini mau saya tekankan buat saudara, kalau kamera yang saudara dan saya taruh tersembunyi, misalnya juga bisa seperti CCTV. Selain kamera bisa juga CCTV ya saudara. Waktu kita menaruh itu tersembunyi untuk merekam setiap aktivitas orang yang tersembunyi, kita hanya mampu mengambil bagian-bagian yang dilakukan dari luar saja. Ini kalau secara umum. Allah bukan saja mampu mengambil bagian-bagian yang dari luar saja, tapi ada satu keistimewaan, kamera tersembunyinya Allah ini juga bisa mengambil gambar plus yang tertuang di dalam hati saudara dan saya. Jadi kamera tersembunyinya ini, kamera tersembunyi Allah ini benar-benar spesial, tidak dimiliki oleh satu orang pun selain Allah sendiri. Dia menaruhnya, lalu dia bisa merekam aktivitas hati saudara dan saya. Apakah hati kita benar-benar bersih? Apakah hati kita benar-benar sesuai dengan kebenaran? Itu kamera tersembunyinya ini bisa merekamnya dengan baik. Yang ketiga, kamera tersembunyinya ini tidak dijual dimanapun. Artinya begini, Allah tidak menjual kamera yang dia pakai untuk melihat hati saudara dan saya dalam kondisi apapun. Tapi yang dia mau adalah saudara dan saya waspada bahwa dia punya kamera tersembunyi untuk melihat bukan saja aktivitas luar saudara dan saya yang tersembunyi, tapi aktivitas di dalam hati kita juga bisa dia rekam. Yang keempat, dan ini bukan yang terakhir, yang keempat adalah Allah selalu menggunakan kamera tersembunyi ini, wajib dia gunakan. Jadi nggak pernah tidak dia gunakan untuk segala hal. Mau seseorang itu diurapi, Allah pakai kamera ini. Oh, ini hatinya pas untuk diurapi. Mau seseorang itu diangkat oleh Allah, Allah akan menggunakan kamera ini. Mau seseorang itu mau diberkati oleh Allah, Allah juga akan memakai kamera ini yang melihat hatinya. Mau seseorang itu
dibawa, dipercaya dengan satu hal yang baru, Allah juga akan menggunakan kamera ini. Nah, Tuhan mau saudara dan saya menangkap hari ini bahwa dalam hidup saudara dan saya, Allah meletakkan kamera tersembunyinya untuk merekam segala aktivitas kehidupan kita. Bukan yang dari luar yang utama yang dilihat oleh Allah, walaupun itu juga terlihat. Tetapi Allah lebih melihat ada satu lensa dari kameranya yang khusus melihat hati saudara dan saya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di lensa kamera yang khusus ini, yang untuk melihat hati saudara dan saya, itulah yang akan menentukan bahwa Allah menentukan pilihannya untuk menjadikan kita orang yang diurapi, untuk menjadikan kita orang yang diberkati untuk memberkati orang lain, untuk menjadikan kita orang yang layak menerima berkat-berkat yang Allah sediakan, untuk menjadikan kita orang yang dipercaya oleh Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah hanya mau ketika kamera tersembunyinya diarahkan pada hati saudara dan saya, Dia akan menemukan hati kita adalah hati yang berkenan kepadanya, hati yang taat melakukan perintahnya, dan hati yang menjauhi larangannya, hati yang tidak tegar tengkuk, hati yang tidak bebal, tapi hati yang taat melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Allah juga mau di bagian kedua ketika sorotan kameranya terarah kepada hati saudara dan saya. Walaupun itu tersembunyi, Dia mendapati bahwa hati saudara dan saya tetap melekat kepadanya. Hati saudara dan saya terus melekat kepadanya. Hati saudara dan saya selalu melekat kepadanya. Sekalipun masalah tetap datang, sekalipun masalah belum berakhir dari hidup kita, sekalipun proses dalam hidup kita sedang terjadi, sekalipun kita mengalami hal-hal terburuk dalam hidup kita, Dia mau kamera tersembunyi yang Dia arahkan kepada hati saudara dan saya, tetap Dia bisa melihat bahwa hati kita melekat kepadanya. Yang ketiga dari bagian ini, bahwa ketika Dia mengarahkan kamera tersembunyinya ke hati kita, Dia mendapati bahwa hati kita akan selalu mencintai Dia. Hati kita akan selalu mengasihi Tuhan. Hati kita akan selalu berpaut dengan Tuhan, sehingga Dia akan membawa kita dalam hal-hal yang ajaib, seperti Dia membawa Daud, sesuatu yang tidak mungkin ketika dia hanya menggembalakan 2-3 kambing domba hanya karena hatinya yang disorot kamera Tuhan, maka Daud kemudian diangkat, diurapi menjadi raja untuk memimpin banyak orang Israel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli hari ini saudara ada di dalam kondisi yang mungkin tidak dihargai oleh orang lain, seperti Daud ada di posisi menggembalakan 32 kambing domba ayahnya di padang. Tapi Allah mau saudara dan saya menyadari bahwa Dia sedang meletakkan kamera tersembunyinya untuk menyoroti dengan lensa yang khusus, menyoroti hati saudara dan saya, agar kita menjadi orang-orang yang tetap melekat kepada Tuhan, tetap intim bergaul dengan Tuhan, tetap taat, kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, supaya oleh bagian itu kita akan dipilih menjadi orang yang diurapi, orang yang dipakai, orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari ada kamera tersembunyi dari Allah. Amin.